Jadi di kelas 11 semester 1 itu terdapat 3 bab yang akan kita pelajari. Bab pertama yaitu kelompok sosial yang akan kita bahas nanti. Kemudian yang bab kedua, permasalahan sosial dalam masyarakat. Kemudian bab yang ketiga terkait dengan perbedaan, kesetaraan, dan harmoni sosial. Nah, yang pertama kita akan mempelajari terkait dengan kelompok sosial di masyarakat. Tujuan pembelajaran di kelompok sosial yang pertama mendeskripsikan dasar-dasar pembentukan kelompok sosial. Yang kedua, mengidentifikasi berbagai bentuk dan jenis kelompok kepentingan di masyarakat. Yang ketiga, memahami karakteristik khusus atau partikularisme dan eksklusivisme kelompok. Yang ketiga, yang keempat, mendeskripsikan dinamika kelompok sosial. Dan yang terakhir, memahami pola hubungan antar kelompok dalam masyarakat. Kita ke yang pertama terlebih dahulu, dasar-dasar pembentukan kelompok sosial. Kita lihat di sini ada gambar orang atau individu. Nah, kemudian di sisi yang lain di sini terdapat beberapa orang. Beberapa orang inilah yang disebut sebagai kelompok. Jadi ketika individu kemudian bergabung dengan individu lain di suatu tempat tertentu disebut sebagai kelompok. Lantas apakah ini disebut sebagai kelompok sosial? Ternyata disebut kelompok sosial apabila adanya interaksi antar individu. Dua, adanya kesadaran menjadi bagian kelompok. Yang ketiga, diakui oleh anggota lain menjadi bagian kelompok. Jadi antara individu yang satu dengan yang lainnya itu memiliki interaksi, jadi saling berinteraksi. Kemudian adanya kesadaran, jadi si A, si B, si C, dan lain-lain itu sadar bahwa dia adalah bagian dari kelompok itu. Kemudian yang ketiga, diakui oleh anggota lain, artinya si A itu diakui oleh yang lainnya bahwa si A ini adalah anggota kelompok kalian, kelompok itu. Nah, demikian pula yang lain, misalnya si E. Nah, si E ini juga diakui oleh yang lain bahwa si E ini adalah bagian dari kelompok. Itu hakikat kelompok sosial. Nah, kalian fokus ke yang diwarnai ya. Kelompok sosial adalah kumpulan individu tadi sudah dijelaskan yang memiliki hubungan dan saling berinteraksi. Jadi kumpulan individu di suatu tempat dan saling berinteraksi sehingga mengakibatkan tumbuhnya rasa kebersamaan dan rasa memiliki di antara anggota, misalnya pramuka dan kelompok-kelompok yang lain. Nah, di sisi kiri ini ada sekelompok siswa ya SMA Negeri 16 yang sedang berkumpul. Ini disebut sebagai kelompok sosial karena di sini juga pasti ada interaksi. Dan kita ke syarat dan ciri kelompok sosial. Menurut Surjono Sukanto terdiri dari 3 syarat dan ciri kelompok sosial. Tadi di depan sudah disinggung juga. Yang pertama, ada hubungan timbal balik antara anggota yang satu dengan yang lain. Tadi ya, ada interaksi. Tuh. Dua, adanya kesadaran. Masing-masing anggota kelompok sadar bahwa dia adalah bagian dari kelompok. Kemudian yang ketiga, pihak yang berinteraksi didefinisikan, artinya orang-orang atau anggota lain itu menganggap bahwa kita bagian dari kelompok. Dan sebaliknya, kita juga menganggap orang lain itu adalah bagian dari kelompok itu. Ciri-ciri kelompok sosial, ciri-cirinya ada 5 ya di sini ya. Nah, lagi-lagi kalian fokus ke yang diwarnai gitu. Yang pertama, kelompok sosial adalah satu kesatuan yang nyata, dapat dikenal dan dapat dibedakan kelompok sosialnya. Artinya kelompok itu benar-benar ada gitu. Nah, secara legal maupun secara ini, jadi ada kelompoknya itu ada. Yang kedua, tiap anggota kelompok sosial merasa memiliki kepentingannya sama, punya kepentingan sama sehingga mereka berkelompok. Gitu. Yang ketiga, tiap kelompok sosial memiliki struktur sosial yang ada. Hal ini memiliki kedudukan tertentu. Gitu. Misalnya ada ketuanya, ada wakil, ada sekretaris bendahara kalau di masyarakat, RT, Pak RW, Pak Lurah. Nah, masing-masing itu mempunyai perannya masing-masing.
Setiap anggota kelompok sosial memiliki peran yang berbeda tadi ya. Yang kedua, perannya apa, memiliki perannya masing-masing sehingga kehidupan akan berjalan dengan baik. Tiap kelompok sosial memiliki norma, aturan. Jadi di dalam kelompok itu harus ada aturan karena manusia itu adalah makhluk yang unik, artinya antara satu orang dengan orang lain itu punya kepribadian masing-masing sehingga perlu adanya aturan untuk bisa hidup secara bersama-sama. Selanjutnya, proses dan faktor pembentuk kelompok sosial. Proses membentuk kelompok sosial. Manusia adalah makhluk sosial yang secara kodrat tidak dapat hidup tanpa orang lain. Meskipun manusia tadi punya ciri khas masing-masing, makhluk yang unik. Nah, tapi dia tidak bisa menjalankan kehidupan tanpa bantuan orang lain, sehingga mereka pasti akan berkelompok. Dengan kata lain, manusia tidak mampu hidup apabila tidak bersama-sama dengan orang lain. Para siswa, guru, dan pengurus suatu sekolah merupakan bagian dari kelompok sosial yang ada di sekolah. Misalnya ada guru saja tidak ada siswa, tentu itu tidak akan berjalan dengan baik. Ataupun sebaliknya, ada siswa tidak ada guru, sama saja tidak akan bisa berjalan dengan baik sekolah itu. Lanjut, faktor membentuk kelompok sosial. Faktor membentuk kelompok sosial itu ada 3. Yang pertama, di latar belakangnya adanya kepentingan yang sama. Yang kedua, adanya pertalian darah atau keturunan yang sama. Kemudian yang ketiga, daerah atau wilayah yang sama. Kita lihat yang kepentingan sama. Ini di bawahnya adalah contohnya. Kelompok sosial yang didasarkan pada kepentingan yang sama. Salah satu contohnya misalnya Ikatan Dokter Indonesia atau IDI, PGRI, kelompok partai politik, yaitu PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia. Mereka itu berkumpul di PGRI, di partai politik tertentu atau di IDI itu karena ada kepentingannya sama gitu. Kemudian ketika kepentingannya itu sudah tidak ada, tentu kelompok itu akan tentu orang itu tidak akan menjadi bagian lagi dari kelompok itu. Misalnya PGRI, ketika guru itu sudah pensiun, tentu dia tidak akan menjadi bagian dari kelompok PGRI itu. Jadi karena ada kepentingan, ketika kepentingannya itu sudah ada, tentu dia tidak lagi menjadi bagian dari kelompok. Yang kedua, pertalian darah atau keturunan yang sama, misalnya keluarga, terah marga, dan lain-lain. Ini karena ada keturunan dan darah itu. Keluarga tentu ya ayah, ibu, anak, itu kan punya ikatan darah. Kemudian terah ya keluarga besar juga karena ada keturunan yang sama, marga juga sama kayak gitu. Yang selanjutnya, daerah atau wilayah yang sama. Jadi ada juga kelompok yang dia itu terbentuk karena adanya kesamaan wilayah. Misal, ini contohnya komunitas perantau Sunda di Jakarta. Gitu. Jadi mereka membentuk suatu komunitas di Jakarta karena kesamaan daerah asal dari Sunda misalnya. Atau contoh lain misalnya komunitas perantau Jawa di Lampung misalnya. Itu karena mereka membentuk kelompok karena merasa ada kesamaan wilayah yang sama sehingga